Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk ujian kinerja saya. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya ceria. Semoga seceria hatinya untuk kemudian menjalani pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai supaya lebih barokah ya pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelasnya Mbak Khoridah memimpin berdoa. Doa sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya, baik. Semoga Allah berikan kelancaran ya pada proses pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya saya akan presentasi kehadiran siswa pada hari ini. Mbak Aisyah Kamila Sakif Hadir. Aisyah Az-Zahra Hadir. Aisyah Nikmah Azizah Hadir. Asifah Regina Hadir. Asya Fitria Dania Najah. Hadir. Baik, anak-anak sekalian, nanti kita akan membahas pada hari ini ya, membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ya, kalau kemarin sudah kita pelajari bank sentral, nah untuk hari ini nanti kita akan belajar sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ya, Ibu berharap semoga dengan memahami materi ini kita bisa lebih cerdas lagi ya dalam berinteraksi dengan alat pembayaran yang ada di sekitar kita, baik itu uang ataupun media lainnya. Ya, yang sekarang ini kita tahu bahwa alat pembayaran itu tidak hanya uang, tapi juga kartu-kartu yang berseliweran di sekitar kita. Ya, termasuk kartu belanja yang kita punyai ya. Mudah-mudahan semakin bijak dalam mengelola keuangan yang ada pada kita atau yang kita miliki, termasuk dengan media pembayaran yang lainnya gitu ya. Atau kemudian suatu saat semoga di antara kalian semua ada yang kemudian menjadi pengambil kebijakan ya terkait dengan alat pembayaran atau menjadi pengusaha yang selalu berinteraksi dengan alat pembayaran. Ya. Baik, itu kemudian tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Ini ya, nanti akan kita capai pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran 1 sampai 7. Kita akan dibaca. Oke. Nah, sekarang pembahasan pada hari ini terkait dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran itu masih ada kaitannya dengan pertemuan kemarin, yaitu tentang bank sentral. Ada yang masih ingat tentang bank sentral, perannya apa atau fungsi utama bank sentral? Ya. Menjaga kestabilan nilai rupiah. Menjaga kestabilan nilai rupiah. Oke, sip. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, ada yang mau menambahkan? Mbak Sifah? Kegiatan ekonomi. Meningkatkan kegiatan ekonomi. Ya, biar lebih stabil ya, karena intinya yang mengawasi sistem pembayaran dan alat pembayaran itu adalah Bank Indonesia. Nanti akan lebih dipahami lagi pada pertemuan kali ini. Oke, itu kemudian berikutnya nanti di akhir pertemuan ini akan ada evaluasi dari pertemuan yang kemarin tentang bank sentral dan hari ini tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ya, akan ada soal yang akan saya bagikan nanti dikerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Akan Ibu coba sekarang dilihat dulu ini ya. Ini apa, Mbak? Apa? Uang. Apa yang ada di pikiran kita tentang gambar ini? Apa yang langsung berseliweran di pikiran kita kalau kemudian melihat ini? Untuk jual beli. Untuk jual beli. Ada lagi alat jual beli. Oke, ada lagi? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Oke, apa lagi? Tertarik nggak sih melihat gambar ini? Iya. Ya. Apa, Mbak? Alat? Harta benda ya, harta benda. Oke. Tapi kita senang ya kalau melihat ini ya. Iya.
karena ini adalah nominal tertinggi di Indonesia. Uang nominal tertinggi itu adalah 100.000. Kalau kita punya segini kan banyak banget yang bisa kita beli, gitu ya. Oke, baik. Kita masyarakat ya, kalau dulu itu kan ada yang namanya sebelum ada uang, itu orang zaman dulu kala zaman pra barter atau prasejarah itu ya, mereka masih menggunakan apa, kegiatan tukar menukar barang ya, karena belum ada uang. Nah, kira-kira repot nggak sih kalau seperti itu? Repot banget ya, karena mereka merasa kerepotan, dan yang interaksinya itu semakin meluas. Kalau hanya satu RT atau beberapa keluarga kan bisa ya tukar menukar, tapi kalau sudah berkembang masyarakat menjadi lebih luas, kalau dengan barter kita punya apa, orang punya apa, kemudian orang itu punya yang kita inginkan, dan kita punya apa yang orang itu inginkan, itu kan sangat susah. Nah, akhirnya kemudian orang memutuskan untuk ada sebuah alat pembayaran yang disepakati bersama untuk sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Ya, akhirnya kemudian berkembang. Nah, nanti akan kita pelajari ya pada pertemuan kali ini. Oke, silahkan dilihat video ini. Seiring dengan majunya zaman dan teknologi, banyak aspek kehidupan manusia menjadi terasa lebih mudah. Salah satunya dalam hal belanja. Kamu pasti pernah belanja online kan? Karena kemajuan teknologi sekarang, kamu tidak perlu lagi penjual-penjualnya. Hanya perlu kuota, klik, transfer, dan barang akan datang. Sistem pembayaran yang sebelumnya harus tunai, bertemu dengan penjual langsung dapat diminimalisir, menjadi lebih mudah dan tidak. Oke, baik. Tadi video yang sudah saya tayangkan, yang video pertama yaitu tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ya, ada beberapa peran Bank Indonesia yang ada regulator, ya, dan yang lainnya. Intinya bahwa sistem pembayaran di Indonesia ini semua diawasi oleh Bank Indonesia. Ya, jadi apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran itu ketika kita pembeli, kemudian ada penjual, ya, pembeli kemudian beli di penjual menggunakan alat pembayaran, ya. Alatnya bisa macam-macam. Ada yang kemudian uang, ada yang kemudian memakai kartu debit, kartu kredit, atau kris, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai sistem pembayaran. Ya, jadi sistem pembayaran itu bisa proses ya ketika pembelian atau kemudian yang lainnya ya. Itu yang kemudian diawasi oleh Bank Indonesia. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dari video ini? Sudah mulai mengerti ya, apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran, di mana BI itu menjadi sentral ya dalam pengaturan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Itu video pertama. Baik, kemudian video yang kedua, silakan dilihat. Nah, nanti bisa ditanyakan atau ditanggapi bagi yang masih bingung ya. Kapan? Mau pernah jadi mentraktir dulu? Lupa lu ya. Gue tuh gak lupa dalam parkiran. Sudah makin paham? Sudah. Udah mulai ya. Jadi bisa kita bayangkan dulu uang tidak ada, kemudian ada itu baru uang logam ya, atau uang ada emas. Uang emas itu namanya uang yang full bodied money. Kenapa full bodied money? Karena antara nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik, apa itu Bu? Nah, itu sama. Jadi misalnya nilai uang emas itu satu segini ya, misalnya 1 juta. Ya, misalnya 1 juta. Nah, antara nilai bahannya emas itu 1 juta, nilai nominalnya juga sama, yaitu 1 juta. Paham ya? Nah, tapi ada juga makin kemudian mungkin berkembang ada yang namanya uang kartal. Uang kartal itu uang logam dan uang kertas. Uang logam yang ada di sekitar kita itu ya, yang terbuat dari apa? Tembaga ya. Kemudian ada uang kertas yang terbuat hanya dari kertas, ya, kertas tapi dengan berbagai sistem keamanan gitu ya. Nah, kalau uang kertas ini antara nilai intrinsik dan nilai nominal itu lebih tinggi mana? Nominal. Seperti tadi uang 100.000 nih. 100.000 itu hanya 1 lembar kertas ya. Nilainya 100.000, tapi nilai intrinsiknya, nilai bahannya itu tidak sampai 100.000. Paham nggak? Nah, itu ya namanya uang kartal. Jadi orang dipermudah bertransaksi ya dengan menggunakan uang, baik uang kartal maupun kemudian nanti ada uang giral. Uang giral itu uang yang
diwakili dengan kertas ya, misalnya ada giro, ada cek dan seterusnya, gitu ya. Nah akhirnya kemudian orang merasakan rempong kalau kemudian bertransaksi dalam jumlah yang besar. Misalnya kita membeli barang dengan jumlah 50 juta ya atau 100 juta, orang akan mikir-mikir ya membawa uang sebanyak itu ya ke sebuah toko untuk membeli barang, dan itu riskan ya. Makanya dengan ada alat pembayaran yang sekarang ini ya, yang kemudian tadi sudah kita lihat ya, ada e-money, ada e-tol dan seterusnya, itu untuk mempermudah orang supaya tidak membawa uang kemana-mana ya. Nah yang terakhir tadi kita bahas tentang apa? Kris ya. Kalau dulu pernah mungkin ya melihat di kasir itu ya, ada banyak kode QR yang kalau kita membeli suatu barang maka QR-nya adalah di barang si penerbit barang tersebut ya. Nah sekarang kemudian diwakili dengan kris ya. Kris kalau kemudian kita bertransaksi di mall atau di toko apapun yang ada logo krisnya, maka kita bisa bayar tanpa menggunakan uang tunai, hanya kita menggunakan tadi bukan aplikasi ya. Misalnya kita punya apa Mbak? Punya aplikasi banking seperti ini, kemudian ada tombol kris di sini ya. Ada kris di sini, kemudian kita scan di krisnya yang jualan tadi ya. Nah, begitu di scan kemudian nanti akan muncul nominalnya berapa, ditulis di situ. Ya, setelah oke di ACC, maka secara automatically maka kita langsung sudah membayar barang yang kita beli. Paham? Nah, itu dengan berkembangnya zaman, ya. Oke. Sudah mulai panas ya, mulai panas. Baik, itu ya untuk stimulasi pada hari ini. Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Tugasnya adalah ini berkelompok. Sudah dibagi kelompoknya ya. Nanti berkelompok dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan bagikan artikel tambahan atau tulisan tambahan untuk melengkapi informasi yang ada di buku. Nah, silahkan ditulis hal-hal yang penting tentang sistem pembayaran, kemudian tentang pembayaran tunai dan non tunai, gitu ya, termasuk tentang uang, fungsi uang, kemudian ciri-ciri uang dan seterusnya ya, termasuk apa pengelolaan uang oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Sudah. Baik, Ibu bagikan materinya, silahkan disandingkan dengan bukunya ya, buku ekonomi. Silahkan ditulis hal-hal penting yang terkait dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran, termasuk peran BI di sini. Oke, silahkan didiskusikan, kemudian ditulis hal-hal yang urgent atau yang penting ya untuk kemudian dipahami. Ya, silahkan. Jadi gimana? Aku belum. Itu cuma Ya. Fokus gimana? Petis. Kita lihat ini dulu ya. Sebentar. Ini baru disetujui oleh kedua belah pihaknya ini. Nah, Itu untuk Yang belum paham bisa ditanyakan. catat. Ya, Yang ditulis. ya yang penting, semuanya yang penting. Ya, ini tulis aja. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas A. Pembayaran tunai dan B. Pembayaran non tunai. Jadi kalau pembayaran tunai kan berarti bisa pakai uang kertas, kalau enggak uang logam. Terus kalau misalkan yang non tunai dia ini kayak uang tunai seperti kartu kredit, ATM, terusan. Siap. Baik, sudah anak-anak? Sudah banyak informasi yang didapatkan ya dari mengamati buku sama
tulisan untuk artikel yang sudah saya berikan. Oke, baik, berikutnya Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan dibaca teksnya, kemudian didiskusikan. Nah, hasil diskusi ini nanti akan dipresentasikan, gitu ya. Silahkan dikerjakan baik-baik. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, nanti akan ada sesi wawancara dengan guru. Silahkan bisa menuju ke kantor ya untuk bisa mewawancarai beberapa guru yang stay di kantor untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Gitu ya, siap ya? Ya, oke, sip. Silahkan. Jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya, sistem barter ini digantikan dengan commodity currency. Masih sama-sama menggunakan barang, namun barang tersebut harus yang sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standar nilai yang digunakan dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Jadi ini udah jadi jadi kalau bukan ide ini udah jadi standarnya gitu kan. Standarnya. Terusan contohnya selama seratusan tahun emas dapat berlangsung digunakan untuk membeli barang, namun emas juga memiliki fungsi lain misalnya sebagai pajangan maupun perhiasan. Nah, emas waktu itu kan yang kayak dinar, dirham itu udah disepakatin sama masyarakat Arab waktu itu. Nah, karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Melody Saputri bersama rekan-rekan akan wawancara kepada Ibu Nita tentang manfaat dari adanya alat pembayaran non tunai seperti mobil banking ini. Zaman yang modern seperti ini, Ibu Nita pasti sudah menggunakan mobil banking seperti Shopee, Dana. Lalu, apa yang Ibu rasakan dari adanya alat pembayaran non tunai tersebut, Bu? Ya, oh gitu ya. Jadi selama ini saya juga sudah pakai Shopee, kemudian mobile banking. Yang saya rasakan itu transaksinya lebih cepat, lebih efisien, kemudian lebih aman. Selanjutnya kita tuh nggak perlu keluar rumah ya untuk bayar begitu ya. Dan terutama mungkin untuk menghindari adanya uang palsu begitu ya. Jadi selain itu apalagi ya? Oh ya, kalau orang bawa uang tunai itu kan riskan banget terhadap perampokan, kemudian pencurian gitu ya. Jadi yang saya rasakan ya saya lebih memudahkan saya untuk bertransaksi gitu ya. Jadi lebih aman gitulah, lebih praktis gitu ya. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 meminta izin kepada Ustazah untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Zaman sekarang alat pembayaran sudah makin berkembang dan sudah marak digunakan sistem pembayaran non tunai. Dan tentunya Ustazah sudah pernah menggunakan sistem pembayaran tersebut. Menurut Ustazah, bagaimana manfaatnya? Apakah Ustazah benar-benar merasakan manfaatnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari segi manfaatnya sangat bermanfaat. Yang pertama karena kalau dari non tunai gitu ya, jadi sekarang kan banyak uang elektronik dan dompet digital, jadi itu memudahkan kita bertransaksi secara cepat. Yang pertama itu lebih efisien dan praktis di mana kita tuh tidak memerlukan uang tunai yang tebal ya, jadi kita nggak perlu dompet yang tebal atau takut hilang di jalan seperti itu praktisnya di situ. Mungkin efisiennya tadi salah satunya ketika kita butuh pembayaran yang langsung, contoh saja ketika saya ingin membeli pulsa saat itu habis, saya bisa langsung melakukan pembayaran melalui yang non tunai. Jadi secara selain praktis, cepat juga penggunaannya seperti itu. Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Dulu saya bersama teman-teman ingin mewawancari Ibu tentang sistem pembayaran. Nah, zaman sekarang ini kan banyak orang yang menggunakan sistem pembayaran yang non tunai. Apakah Ibu sudah memakainya dan apa manfaat yang Ibu rasakan setelah menggunakan aplikasi non tunai, aplikasi sistem pembayaran yang non tunai? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Memang selama ini sudah menggunakan Mbak. Jadi banyak sekali manfaat keuntungan yang saya rasakan ya. Terutama misalnya kalau saya mau beli barang yang mahal, itu kan seharusnya saya bawa
uang sak gepok gitu ya. Tapi ternyata kalau kita dengan non tunai kita tinggal gesek aja sudah selesai. Nah, jadi dengan sistem pembayaran itu kan kita lebih untung, lebih mudah dan lebih cepat, aman gitu ya. Gitu saja Mbak ya. Gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini peran bayi kan ada 5. Nanti kamu ngomong 2, ngomong 3 gitu. Ya deh. Aku yang rekrut sama perizinan. Kegiatan pengawasan dilakukan berapa kamu 2? Baik, sudah paham ya? Ada yang bertanyakan? Pembayaran dilakukan nomor 1 enggak kan berarti? Enggak. Terhadap aktivitas para pelaku maupun pelaku. Sudah siap ya? Siap presentasi? Bentar Bu. Oke, kelompok mana dulu yang siap? Atau di bawain aja nggak sih? Saya bawain dulu. Kelompok yang sudah siap? Kelompok 2. Tadi ini yang mana? Ya. Kamu silakan kelompok 2 maju. Aku rekrut sama perizinan ya. Yang lainnya silakan perhatikan presentasi dari kelompok 2. Terus perizinan diperhatikan ya, Mbak. Oke, ini nomor izin sebentar. Salam dulu ya. Baik, ya silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi sistem pembayaran. Nah, kesimpulan tentang fungsi alat pembayaran. Di sini kita memiliki sistem alat pembayaran itu untuk mempersatukan bangsa. Otomatis kalau misalkan nggak ada alat pembayaran, pasti ada salah satu belah pihak yang dia itu merasa dirugikan atau tidak pantas dengan apa yang dia dapatkan setelah tukar menukar itu. Nah, ya ini. Berikutnya, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran memiliki 5 peran penting. Pertama, regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran atau merumuskan kebijakan. Kedua, perizinan. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Ketiga, pengawasan. Mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Keempat, operator. Menyediakan layanan sistem pembayaran. Terakhir, fasilitator. Memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Nah, secara singkat, fungsinya dari Bank Indonesia itu untuk mengamankan segala jenis sistem pembayaran di Indonesia. Jadi semuanya ini terpusat di Bank Indonesia, semuanya tercatat dalam Bank Indonesia. Termasuk kalau misalkan kita beli jajan yang menggunakan kayak cashless gitu loh, nggak ada uangnya gitu. Nah, dia ini juga tercatat dalam Bank Indonesia. Dia ini mengawasi intinya. Jadi masyarakat ini merasa aman walaupun dia ini masyarakat ini merasa aman dengan sistem pembayaran tersebut. Terus nomor 3. Ketiga, hasil wawancara di kelompok kami kepada salah satu guru yang ada di sekolah ini adalah guru itu merasakan kemudahannya, seperti kalau misal membeli barang yang banyak atau yang mahal, sekalipun kalau misal mahalnya harus bawa uang banyak. Kalau misal bawa uang banyak, dan itu banyak kayak faktor-faktor yang bisa bikin mungkin kriminal gitu ya. Mungkin kalau misal bawa uang banyak, mungkin ada yang nyuri gimana. Nah, pada zaman sekarang tuh udah kayak gitu, udah mungkin udah jarang, soalnya dia pakai ada sistem pembayaran itu non tunai. Jadi kalau misal mau beli barang yang mahal sekalipun, kita tinggal pakai kartu yang itu lebih aman daripada bawa uang tuh yang banyak gitu. Baik, yes. Ada yang menanggapi? Ya, cukup jelas ya. Oke, ya sudah. Silakan. Ya.
Sekian dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, beri aplaus. Ya, bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi fungsi alat pembayaran yaitu alat tukar yang disepakati bersama untuk memudahkan keberlangsungan hidup. Jadi Bank Indonesia itu mempunyai peran. Di antara perannya adalah yang pertama regulator. Regulator itu untuk membuat peraturan. Dia membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua perizinan, memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Yang keempat, operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia, BIRTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang terakhir, fasilitator. Agar menyelenggarakan sistem pembayaran semakin aman dan efisien. Berikutnya, berdasarkan observasi kami, bagaimana kemudahan alat pembayaran yang ditemui sekarang? Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya? Berdasarkan observasi kami dan wawancara pada Ustadzah, dijelaskan bahwa dengan menggunakan alat sistem pembayaran non tunai adalah sangat efisien dan cepat dan praktis karena kita tidak membawa uang dalam bentuk fisik kemana-mana dalam jumlah banyak, sehingga sistem pembayaran non tunai tersebut adalah sangat-sangat bermanfaat dan relevan di zaman teknologi yang sudah maju sekarang ini. Sekian dari kami. Sudah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan Mbak. Contoh dari pembayaran non tunai itu apa sih? Contoh pembayaran non tunai yaitu seperti saat ini BI sudah banyak memberi izin kepada banyak merchant yang ada di Indonesia. Contohnya ada Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan sebagainya. Dan aplikasi-aplikasi tersebut bisa kita pakai sebagai alat pembayaran non tunai dalam berbagai kegiatan yang ingin kita lakukan. Misalnya kita ingin membeli barang di Shopee, kita tidak perlu membayar secara fisik secara bentuk uang. Nah, kita hanya perlu kita hanya perlu mentransfer uang yang kita punya kepada sesuai aplikasi di ShopeePay tersebut. Nah, itu contohnya yang paling relevan sama kita. Oke, baik. Sudah puas? Oke, ya, baik. Sekian dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Bila kurang paham silahkan dipelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Baik, kasih aplaus. Mendiskusikan ya tadi LKPD tentang sistem pembayaran, alat pembayaran ya, terutama pembayaran tunai atau yang disebut sebagai cashless. Ada yang mau bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi ini, materi diskusi kita kali ini? Ada yang beri kesimpulan? Silakan. Saya. Kesimpulan? Ya, bisa. Jadi Bank Indonesia berperan penting dalam melindungi, menjaga keamanan dalam sistem pembayaran yang sedang berlaku sekarang. Mungkin seperti kris yang dijamin keamanannya oleh Ya, baik. Ada yang menambahkan lagi? Ya. Uang dari zaman dulu hingga sekarang terus berevolusi sehingga sangat relevan dengan zaman yang ada pada sekarang. Seperti uang pada zaman sekarang sudah nggak ada bentuknya lagi alias cashless dan itu sangat memudahkan kita. Seperti tadi sistem pembayaran non tunai. Ya, oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada kali ini sudah kita selesaikan dengan sangat baik dan insya Allah sudah ada mulai jelas ya apa yang kemudian kita pahami tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kita akan melakukan evaluasi
Ibu akan bagi soal kemudian dikerjakan. Ada di lembar jawabnya sekalian. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, saya bagikan, silakan dikerjakan. Sebentar, lembar jawabnya ada enggak sebentar. Iya, sama. Tadi ada lembar jawabnya enggak semua? Apa ya? Tadi ada lembar jawabnya enggak? Sudah Mbak? Baik, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan di depan sini Mbak. Oke, ya, soalnya di bawah nggak apa-apa. Soalnya di bawah aja. Oke, baik. Sudah semua ya mengumpulkan? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita sudah melewati ya pembelajaran pada hari ini dengan materi sistem pembayaran dan alat pembayaran, termasuk juga peran bank sentral dalam hal ini. Kesimpulannya apa kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan untuk sekian pembelajaran ini dari awal sampai akhir tadi? Menyenangkan. Ya, menyenangkan ya. Baik. Tentang kesimpulan materi? Oh, sudah bisa memahami alat pembayaran ya. Alat pembayaran itu ya ternyata kita sering berinteraksi dengan alat pembayaran di sekitar kita ya. Ada uang logam, ada uang kertas, terus kemudian kita juga belanja di kantin menggunakan apa? E-money ternyata ya. Ya itu juga disebut sebagai alat pembayaran non tunai. Oke. Baik. Sekarang kalau terkait dengan pembelajaran, model pembelajaran seperti ini, apa yang dirasakan? Lebih seru. Lebih paham. Ya, lebih aktif, lebih bisa berdiskusi dengan teman-teman. Apalagi tadi pas sesi wawancara gimana? Seru, tahu pendapat orang ya. Ya, jadi lebih kaya pengetahuan kita, gitu ya. Oke, baik, alhamdulillah ternyata banyak sekali yang kita dapatkan pada hari ini. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan membahas tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha itu bisa badan usaha BUMN dalam negeri yang punya negara, juga badan usaha milik swasta. Nanti akan kita kupas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya. Begitu, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Doa selesai derajat, berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas atensi untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tetap semangat.